Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi. Oke, kita mulai. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya. Untuk operasi komposisi sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi inverse-nya. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada menentukan inverse suatu fungsi, kemudian yang kedua ada menganalisis keterkaitan fungsi inverse pada fungsi komposisi, dan yang ketiga adalah menentukan inverse fungsi komposisi. Oke, yuk kita mulai tentang fungsi inverse. Yang pertama, apa sih inverse fungsi itu? Ya, inverse seperti kita tahu dari katanya, dia merupakan kebalikan atau balikan dari suatu fungsi. Nih, misalkan fungsi f memetakan himpunan A ke dalam himpunan B. Tuliskan dengan f A ke B ditentukan dengan aturan y sama dengan fx. Maka inverse atau balikan dari f, ingat ya, balikan. Karena tadi A ke B, berarti balikannya atau lambangnya dia f pangkat min 1. Ini kita baca sebagai f inverse. Jadi dia B ke A. Dengan aturannya X sama dengan F inverse Y. Atau ilustrasinya kayak gini nih. Dia ada himpunan A, lingkaran ini himpunan A, ada himpunan B, A ke B menggunakan suatu fungsi F. Nah, berarti kalau B ke A, dia akan menggunakan fungsi F inverse-nya. Ini dia F inverse. Terus himpunan A tadi ada X, himpunan B dia ada Y. Y-nya kita sama dengan Fx. Nah, berarti untuk balikannya atau F inverse-nya X di sini dia sama dengan F inverse dari Y. Oke, terus itu tadi tentang inverse fungsi. Nah, sekarang bagaimana menentukan inverse fungsi? Untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f, kita bisa menggunakan langkah-langkah, yaitu yang pertama, memisalkan fx-nya dengan y. Fungsi fx-nya kita misalkan dengan y. Terus, kemudian nyatakan x dalam y. Kan ini tadi ada fungsi dalam x, kita mau cari x dalam y. Berarti kita mau cari x sama dengan bla bla bla. Terus yang ketiga, yaitu menentukan rumus dari F inverse X-nya dengan mengingat F inverse Y sama dengan X. Karena tadi kan kita udah dapat X sama dengan bla bla bla, ini masih dalam Y. Dalam Y ya, berarti nanti X ini dia itu sama juga dengan F inverse Y. Ini karena masih dalam Y. Nah, terus tinggal diubah aja. Kalau kita mau cari inverse X, kita ubah Y-nya menjadi X dalam X. Nah, biar paham, coba kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, dia diketahui fungsi f dari bilangan real ke bilangan real. Dengan fx-nya sama dengan 2x min 5. Tentukan f inverse x. Ingat langkah yang pertama adalah kita ubah fx-nya kita sama dengan y. Jadi fx sama dengan y, fx-nya apa? Ada 2x min 5. Nah, dari sini kita mau cari tujuannya adalah mengubah menjadi x sama dengan berapa. Caranya gimana nih? Ini ada x. X-nya di bagian 2x ya, berarti kita pindah. Min 5-nya kita pindah ruas, berarti jadi y plus 5 sama dengan 2x. Kita mau cari x sama dengan, berarti kita bagi keseluruhannya dengan 2. Ada y plus 5 per
2. Nah, di sini diperoleh X sama dengan Y plus 5 per 2. X inilah yang dimaksud dengan F inverse Y. Karena kita mau cari F inverse X, berarti F inverse X sama dengan X plus 5 per 2. Oke, jadi untuk inverse Fx, untuk fungsi Fx sama dengan 2x min 5, dia memiliki fungsi inverse-nya yaitu x plus 5 per 2. Nah, ini ada cara cepatnya nih. Tadi kan kita udah dapat fungsi inverse-nya. Kita misalkan kalau Fx-nya dia itu bentuknya ax plus b. Nah, si fungsi inverse dia akan berubah karena di sini plus, berarti nanti jadi x min b per a. Koefisien x-nya dia jadi penyebutnya. Kalau misal fungsi fx-nya dia sama dengan ax min b, berarti inverse-nya, ini min-nya, berarti dia jadi x plus b per a. Nah, ini nih cara cepatnya, gampang kan? Ini untuk fungsi bentuknya linear, fungsi linear. Oke, sekarang coba kita ke fungsi pecahan. Tahapannya sama, fx-nya kita ubah dalam bentuk y. Fx sama dengan y. Nanti diperoleh ada 2x plus 1 per x min 4. Nah, ingat kita mau mencari atau mengubah bentuknya menjadi x sama dengan berapa. Caranya gimana nih? Ini ada penyebutnya kita kalikan dengan y. Berarti ada y dikalikan dengan x min 4 sama dengan 2x plus 1. Kita kalikan. Ini ada yx min 4y sama dengan 2x plus 1. Nah, yang punya x kita jadikan satu ruas. Berarti ada yx min 2x sama dengan min 4x pindah ruas jadi 4y plus 1. Ini ada x, ini ada x. X-nya kita keluarkan, kita kurangi. Y min, sisanya tinggal y min 2. Terus nanti diperoleh 4y plus 1. Nah, ini perkalian, berarti nanti diperoleh x-nya sama dengan 4y plus 1 per y min 2. Nah, udah ketemu x sama dengan, berarti tinggal kita ubah aja ke f inverse x. F inverse x berarti y-nya, variabel y kita ganti dengan x. 4x plus 1 per x min 2. Nah, ini dia fungsi inverse-nya. Dari fx sama dengan 2x plus 1 per x min 4. Oke, coba kita perhatikan mana yang berubah. Awalannya fungsi fx-nya adalah 2x plus 1 per x min 4. Ya, ternyata fungsi inverse-nya dia menjadi 4x plus 1 per x min 2. Nah, berarti hanya tukar tempat nih 2x. 2 dan 4-nya, x-nya tetap ya. 2 dan 4-nya. Oke, kita misalkan kalau dia ada fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Ternyata fungsi inverse-nya dia itu akan berubah menjadi min dx plus b per cx min a. Jadi a dan d-nya kita tukar tempat, kemudian kita negatifkan juga. Nah, ini dia cara cepatnya untuk fungsi inverse pecahan. Oke, coba kita contoh soal yang lain. Jadi masih ingat dengan fungsi linear. Yang pertama dia merupakan bentuk fungsi linear. Ada fx sama dengan 3x plus 8. Nah, ini tadi kan fungsi
nya dia ada AX plus B ya, cara cepatnya berarti F inverse-nya dia ada, karena dia plus berarti jadi min X min B per A. Oke, kita masukkan fungsi fx-nya dia ada 3x plus 8. Berarti untuk inverse-nya diperoleh X min 8 per 3. Wah, cepat sekali bukan? Mantap. Sekarang yang B. Fungsi inverse pecahan. Coba kita tuliskan rumus cepatnya dulu. Fx sama dengan ada AX plus B per CX plus D. Nah, si fungsi inverse-nya nanti akan berubah menjadi min DX plus B per CX min A. Oke, coba kita tulis soalnya. Fx sama dengan 4x min 3 per 1 plus 2x. Oke, jangan terkecoh ya. AX CX. Jadi A dan C dia yang punya X, bukan yang satu. Atau kita bisa ubah dulu nih, biar serupa dengan fungsi fx-nya. Dia diperoleh 4x min 3 per 2x plus 1. Nah, ini dia. Jadi dari sini diperoleh A-nya sama dengan 4 dan D-nya sama dengan 1. Jadi nanti diperoleh F inverse X-nya min D, berarti min 1x plus B yang nggak berubah, min 3 per C-nya dia ada 2x, A-nya dia ada min 4. A-nya ada 4, berarti ada min 4. Tinggal kita sederhanakan. Nah, ini min 1x kita bisa tuliskan dengan min x plus min 3, berarti jadi min 3 per 2x min 4. Nah, ini dia sudah selesai. Itu tadi fungsi inverse dari bentuk linier dan bentuk pecahan.